kepada ketua kelas, mohon dipimpin. Doa mulai. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa sudah. Ibu absen dulu hari ini. Ada yang tidak masuk? Ada. Bani dan Ayu. Oh, 3. Ada Arif. Oke, ada Bani, Ayu, dan Arif 3. Kenapa Ayu sakit? Ya. Baik, sudah Ibu absen. Hari ini kita belajar tentang IPAS. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Apa? Dewi? Perubahan wujud benda. Apa saja wujud benda? Apa Fani? Mencair, ada dan gas. Perubahan wujud benda itu apa saja yang terjadi, Nak? Mencair, membeku, mengkristal, menguap. Berarti masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu. Baik, tolong ketua kelas dibagikan buku cetak. Kalau sudah cukup sini. Baik, itu buku cetaknya sudah dibagikan. Hari ini kita akan mempelajari materi baru pada bab gaya, bab 3, yaitu gaya di sekitar kita. Bab 3, gaya di sekitar kita. Gaya di sekitar kita. Dengan topik 1, pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Bisa kalian buka di halaman 68. Gaya di sekitar kita. Bab 2, gaya di sekitar kita. Topik 1, pengaruh gaya terhadap benda. Tujuan kegiatan pembelajaran kita yaitu 1, siswa mampu memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang kedua, peserta didik memahami konsep gaya geser dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita bahas terlebih dahulu pengertian gaya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Jadi, kalau ada gaya tarikan atau dorongan pada suatu benda itu disebut
gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Lalu apa saja yang mempengaruhi gaya terhadap benda? 1. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ibu contohkan ini kursi. Perhatikan. Tadi apa? Pengaruh yang ke-1, yang pertama gaya. Baik, yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang ditendang oleh pemain selalu ditangkap oleh kiper atau penjaga gawang. Yang tadinya bergerak meluncur, ketika ditangkap oleh kiper atau gawang menjadi diam. Selanjutnya, pernah naik motor? Naik motor, motor bergerak. Kalau diam, karena apa? Terjadi pengereman. Karena direm, motor jadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contohnya, pemain kasti memukul bola yang dilemparkan kepadanya. Kalau bola kasti dilempar, dipukul oleh pemain, dia akan bergerak ke arah dipukulnya. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Pernah naik sepeda? Kalau mengayuhnya lambat, sepedanya lambat. Kalau mengayuhnya cepat, sepedanya cepat. Jadi, gaya dapat mempengaruhi. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Bisa dicontohkan itu kalau kita mengendarai sepeda. Semakin lambat kita mengayuhnya, sepeda akan lambat untuk lajunya. Tapi kalau kita mengayuhnya lebih cepat, sepeda juga akan lebih cepat. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Misalkan batu besar, kalau dipukul menggunakan palu akan hancur menjadi batu-batu kecil. Jadi bisa merubah bentuk yang semula besar menjadi kecil. Pernah lihat orang bikin dari tanah liat? Untuk bikin gerabah-gerabah itu kan lama-kelamaan kalau dibentuk, ditekan, dia akan membentuk sesuai yang mau dibentuk. Mau jadi piring kah, cangkir, asbak. Itu contoh gaya dapat mengubah bentuk benda. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya anak yang bermain sepatu roda. Itu terjadi gesekan antara lantai dan roda sepatu roda. Arah gerak gesek, arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh 3 hal. 1. Kasar atau licinnya permukaan. Yang kedua, besar dan kecilnya luas permukaan. Yang ketiga, berat atau ringannya suatu benda. Baik, sampai sini penjelasan materinya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah paham, kalian buka halaman 70. Kalian buka pada halaman 70. Kalian perhatikan soal 1, 2, dan 3. Kalian perhatikan gambarnya. Setelah yang Ibu jelaskan tentang gaya tadi, coba perhatikan gambarnya.
Gambar yang satu itu sedang anak sedang apa? Meniup apa itu nak? Golak-golak itu. Benda golak ya. Perhatikan kegiatan di samping. Apa gaya yang diberikan anak tersebut terhadap bola? Kalian perhatikan, kalian jawab 1, 2, dan 3 dengan memperhatikan gambar tersebut. Setelah selesai, kalian kumpulkan ke depan. Sudah semua mengerjakan? Sudah. Baik, kalau sudah, kalian kumpulkan ke depan. Sudah semua? Baik, kalau sudah semua, kita bahas lagi. Hari ini kita belajar tentang apa materinya? Materinya gaya di sekitar kita dengan topik pengaruh gaya terhadap benda. Tadi gaya dapat mempengaruhi apa saja? 1. Gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi apa? Apa yang keempat? Benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang kelima, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda, mengubah bentuk benda. Sampai sini paham? Baik, kalau paham, kita tutup materi hari ini. Dikumpulkan terlebih dahulu ketua kelas buku cetaknya. Mohon dibantu. Sudah semua? Baik, agar lebih semangat lagi coba